Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kanjeng Heri Darman. Saat ini saya masih di Bali. Nah, menjelang saya bertugas untuk bekerja, ya saya sedikit tertarik apa yang disampaikan oleh CNN Nasional. Prof. Yusril Iza Mahendra kembali lagi. Apakah beliau akan kembali seperti di tahun 2019 membela Bapak Jokowi di Mahkamah Konstitusi masalahan perselisihan tentang Pilpres? Nah, apakah ini akan terulang kembali di tahun 2024? Kita tunggu saja. Sekarang mungkin Prof. Yusril akan menjadi ketua tim Prabowo Gibran. Baik, saya tidak menunggu berlama-lama lagi. Saya akan membaca CNN Nasional. Yusril bakal pimpin tim Prabowo Gibran hadapi sengketa Pilpres di MK. Ini adalah berita beberapa hari yang lalu pada tanggal 19 Februari di tahun 2024. Saya lanjutkan. Jakarta. CNN Indonesia, pakar hukum yang juga Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra akan memimpin tim untuk tim Prabowo Gibran menghadapi gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Jika ada pasangan calon lain yang mengajukan, Yusril mengaku sudah diminta oleh Prabowo Subianto serta Ketua Tim Kampanye Nasional Rosan Roslani. Iya, itu yang sudah diminta oleh Pak Prabowo maupun Pak Rosan maupun Pak Bahlil minta supaya saya tetap memimpin tim ini, kata Yusril melalui sambungan telepon kepada CNN.com Senin 19/2/2024. Saya lanjutkan. Saat ini Yusril tengah menyiapkan surat keputusan membentuk tim pembelaan khusus untuk menghadapi gugatan di MK jika ada yang mengajukan. Tim intinya akan berisikan tim penasihat hukum, tim pengarah, dan tim pembela. Tim pembela kemungkinan besar akan terdiri dari 14 advokat yang telah ada saya pimpin. Tetapi bisa juga ditambah dengan para advokat yang akan diajukan oleh partai-partai koalisi Indonesia Maju, ucap dia. Sejauh ini TKN Prabowo Gibran juga terus mengikuti wacana dikembangkan oleh kubu Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin. Yusril menduga dua paslon itu akan mengajukan gugatan ke MK apabila KPU telah menetapkan hasil penghitungan suara Pilpres 2024. Nah, kalau memang ini yang akan dilakukan, jika nanti KPU menetapkan bahwa Prabowo Gibran sebagai pemenang, nah tentu alangkah elegannya dan masyarakat mungkin inilah yang harus dilakukan oleh pasangan Anies dan Ganjar melalui MK, melalui pengadilan, karena itulah yang terbaik. Karena apa? Tentu para elit-elit politik ini, masyarakat sudah dengan susah payah pada tanggal 14 Februari melakukan hak-haknya untuk pencoblosan siapa yang menjadi pilihan mereka. Nah, untuk itu mari kita jaga pemilu ini, pemilu yang aman dan damai. Saya lanjutkan. Dari wacana, Yusril menduga dari wacana yang berkembang, kubu Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin nampaknya akan meminta agar MK membatalkan hasil Pilpres dengan mendalilkan adanya pelanggaran TSM terstruktur sistematis dan masif dan meminta pemilu ulang, ujarnya. Yusril menjelaskan bahwa sengketa hasil Pilpres bisa diajukan oleh pasangan yang kalah ke MK Konstitusi. Objek sengketa adalah keputusan KPU
tentang hasil perhitungan suara masing-masing paslon. Dengan demikian, pihak pemohon adalah pasangan calon yang mengajukan gugatan, pihak termohon KPU, sementara pasangan calon pemenang sebagai pihak terkait. Yusril menegaskan TKN Prabowo Gibran siap menghadapi gugatan di MK sebagai pihak yang terkait jika ada yang mengajukan. Kami sebagai pihak terkait tentu akan menghadapi dan membantah dalil-dalil yang mereka ajukan dan mengemukakan argumentasi hukum untuk menyanggah argumentasi mereka, tegas dia. Terpisah, Komandan Tim Advokasi dan Hukum TKN Hinca Panjaitan juga mengatakan siap menghadapi gugatan sengketa pemilu jika ada yang mengajukan ke MK. Jadi kami sangat siap menghadapi jika memang ada paslon 1, paslon 2 akan menempuh proses langkah hukum pemilu, kata Hinca melalui pesan singkat Senin 19/2/2024. Hinca menyampaikan tim Enco TKN digawangi para praktisi terkecimpung di dunia hukum tak terkuacil MK dan Bawaslu. Ia menjelaskan tim Enco bergantung jawab atas masalah hukum termasuk menghadapi apabila ada sengketa selisih suara di MK, sengketa administratif pemilu dan Bawaslu. Setelah selesai kampanye lalu sekali coblosan dan selesai nanti penghitungan secara manual berjenjang bertingkat oleh KPU, tentu kalau ada proses dan langkah hukum baik Bawaslu maupun ke MK, kami TKN Prabowo Gibran siap selalu, tegasnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya bacakan sekelumit berita tentang Prof. Yusril siap untuk meladeni jika ada gugatan terhadap paslon 02. Memang itulah langkah yang terbaik agar masyarakat yang di bawah semua tenang, ya kan? Jadi ini juga menjadi contoh kepada masyarakat yang di bawah, elit-elit politik, jangan sampai bertengkar apalagi sampai melebar kemana-mana. Ini yang perlu dijaga terhadap semua elit politik. Ini adalah pesta demokrasi 5 tahun sekali. Tentu rakyat juga merasakan kegembiraan, kebahagiaan dan kesenangan bagi masyarakat. Walaupun mereka berduyun-duyun datang ke TPS dengan panas, dengan meninggalkan sesuatu hal pekerjaan mungkin dan yang lain-lain. Mari kita jaga pemilu ini, pemilihan presiden, agar semua tenang dan damai demi negara kesatuan Republik Indonesia. Mohon maaf, saya Kanjeng Heri Darman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.